Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar rumah. Untuk video kali ini, Guru akan membagikan seperti biasa masih di tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sudah buka link yang kemarin? Oke, kita bahas di sini. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah ini. A, B, C sampai dengan F. Jadi, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Maka, ikuti kegiatan belajar ini dengan semangat. Di materi sebelumnya, kita telah belajar tentang kewajiban dan hak sebagai anak di rumah. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kemarin malam sudah dikirimkan link video pembelajarannya tentang materi ini. Nah, yang belum mengeklik, nanti sebelum dilanjutkan, klik dulu link berikut, kemudian amati videonya, cermati. Di situ nanti kita ambil sebuah pelajaran. Silakan, dan yang belum sempat melihat, ini videonya. Setiap manusia punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai murid, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua dan guru-guru juga punya hak dan kewajibannya masing-masing, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai murid ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat di sekolah. Antara lain, 1. Mendapatkan materi pelajaran. Tujuan utama kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Kita juga berhak meminta guru pengganti kalau memungkinkan supaya tetap bisa belajar dengan baik. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi sampai kita mengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah biasanya punya banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Kita punya hak untuk menggunakan lapangan olahraga saat pelajaran olahraga dimulai. Selain itu, kita juga punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Lalu, selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai murid di sekolah. Antara lain, 1. Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah pasti punya peraturan dan kita harus menaatinya. Misalnya memakai seragam, datang dengan tepat waktu, tidak membuat kegaduhan, dan lain-lain. 2. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staf, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman seangkatan. Kita harus menghormati baik itu kepada orang yang lebih tua, teman-teman, maupun adik kelas. 3. Menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak.
Nah, itu dia hak dan kewajiban kita di sekolah. Pastikan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban itu ya. Nah, itu videonya. Dari video tersebut terdapat 3 kewajiban dan 3 hak sebagai siswa di sekolah. Ini kewajibannya. Kemudian ini haknya. Apakah masih ada yang lainnya? Tentu masih banyak kewajiban dan hak yang kalian dapatkan di sekolah. Kewajiban lain-lainnya selain dari yang itu membersihkan kelas, itu adalah kewajiban. Kemudian selain menaati peraturan, apalagi kewajibannya? Ya, masih banyak kewajiban dan hak kalian di sekolah. Kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, tadi adalah hak dan kewajibannya. Sekarang bagaimana tanggapan kalian kalau melihat yang seperti ini? Apakah baik? Jelas tidak baik. Di sana beberapa siswa sedang mencoret-coret tembok. Nah, dia telah melanggar kewajibannya sebagai siswa untuk merawat fasilitas sekolah. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Sebaiknya siswa tersebut harus menjaga fasilitas sekolah. Seharusnya siswa tersebut menjaga fasilitas sekolah. Nah, itu kata sebaiknya, seharusnya adalah ciri-ciri kalimat saran atau ungkapan saran. Kemudian yang ini, ada bapak-bapak membuang sampah di tepi jalan, yang di pinggir jalannya terdapat solokan. Bisa dibayangkan ketika terjadi hujan lebat, solokannya pasti akan ampat. Kemudian terjadilah banjir. Silakan beri saran dari foto tersebut. Tadi ketika akan memberi saran, maka kata kuncinya adalah seharusnya ataupun sebaiknya. Sebaiknya orang tersebut membuang sampah di tempat sampah atau sebaiknya. Oh ya, ada yang masih ingat trio Nusantara, Sae, Boris, dan Dodo. Mereka bertiga ditambah dengan 2 temannya berada dalam satu regu piket. Boris, Sae, Dodo, Joko, dan Indah. Boris, Joko, Dodo, Sae, dan Indah. 5 siswa tersebut piket pada hari Rabu. 3 di antaranya tadi adalah laki-laki. Nah, sisanya yang perempuan berapa siswa? Coba seperti ini. Coba hitung yang lainnya. Di sebuah kelas 3 di SD Persada terdapat 38 siswa. 17 diantaranya adalah laki-laki. Maka siswa perempuannya adalah, untuk menyelesaikan soal seperti tadi, kita tinggal memindahkan ruas dari angka yang bilangan sebelah kanan ke sebelah kiri ataupun sebaliknya. Nanti tanda positif akan berubah menjadi negatif. Seperti ini bentuknya. Nah, caranya cukup mudah, seperti itu saja. Tinggal dipindah ruaskan dan tanda positif berubah menjadi tanda negatif. Baik, tadi adalah materi pembelajaran yang keempat. Kita sudah belajar apa saja? Hak dan kewajiban. Kemudian cara menghitung suatu bilangan yang salah satu angkanya sudah diketahui. Apalagi ya, memberikan saran tentang tadi ada sebuah foto dan kalian belajar memberikan sebuah saran yang baik. Oke, baik, cukup sekian video pembelajaran yang keempat ini. Nanti kita akan lanjut ke pembelajaran yang kelima. Dan untuk soal latihan evaluasi, kalian nanti akan dibagikan melalui WhatsApp grup kelas.
belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau